Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hardianti dengan NIM 2304010026. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan, Auditor Switching, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Report Lag pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Metodologi Penelitian di bawah bimbingan Ibu Prima Apriliani Rambe. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah yang pertama, informasi laporan keuangan perlu disampaikan secara relevan dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 garis miring POJK titik 04 garis miring 2022 yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi sumber informasi bagi investor, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan perlu disampaikan secara tepat waktu agar informasi yang disajikan tetap relevan dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Yang kedua, tingginya jumlah perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tepat waktu menunjukkan bahwa audit report lag masih menjadi permasalahan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data pada tabel di samping, masih terdapat perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama periode 2021 hingga 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa audit report lag masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan lamanya proses audit. Yang ketiga, dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan pada slide selanjutnya, sektor transportasi dan logistik turut berkontribusi terhadap perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Bahkan beberapa perusahaan muncul secara berulang selama periode pengamatan, sehingga audit report lag pada sektor ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya yang keempat, perusahaan sektor transportasi dan logistik memiliki aset dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai wilayah operasional sehingga berpotensi untuk memperpanjang proses audit. Aset yang tersebar di berbagai wilayah memperluas ruang lingkup pemeriksaan auditor sehingga berpotensi meningkatkan waktu penyelesaian audit. Yang kelima, peningkatan mobilitas dan aktivitas logistik pada periode tertentu seperti hari raya, Natal, dan Tahun Baru berpotensi meningkatkan kompleksitas operasional perusahaan. Tingginya aktivitas operasional dapat meningkatkan volume transaksi yang diperiksa auditor sehingga berpotensi memperpanjang proses audit. Yang keenam, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompleksitas operasi perusahaan, auditor switching, dan reputasi kantor akuntan publik terhadap audit report lag masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Dan yang terakhir, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada sektor manufaktur, properti dan real estate, serta consumer cyclical, sedangkan sektor transportasi dan logistik masih relatif terbatas sebagai objek penelitian. Nah, kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang penelitian pada sektor transportasi dan logistik. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kompleksitas operasi perusahaan, auditor switching, dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap audit report lag baik secara parsial maupun secara simultan pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kompleksitas operasi perusahaan, auditor switching, dan reputasi kantor akuntan publik terhadap audit report lag, baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Selanjutnya, manfaat dalam penelitian ini adalah yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag pada perusahaan transportasi dan logistik, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang audit. Yang kedua, secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam penyusunan karya ilmiah.
bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan, serta bagi akademisi sebagai tambahan referensi pembelajaran terkait audit report lag. Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat tiga teori utama yang digunakan sebagai dasar, yaitu teori keagenan, teori sinyal, dan teori kepatuhan. Yang pertama, teori keagenan. Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal, yaitu pemilik atau pihak yang memberikan wewenang, dengan agen, yaitu manajemen yang menjalankan perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan menggambarkan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen yang dapat mempengaruhi proses pelaporan keuangan termasuk audit report lag. Yang kedua adalah teori sinyal. Teori ini pada awalnya dikembangkan untuk menjelaskan perilaku di pasar tenaga kerja, namun dalam perkembangannya digunakan dalam bidang akuntansi. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan informasi antara dua pihak, di mana satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Dalam penelitian ini, perusahaan memberikan sinyal kepada pihak eksternal melalui laporan keuangan, dan ketepatan waktu pelaporan menjadi salah satu sinyal penting bagi investor. Yang ketiga adalah teori kepatuhan. Teori ini menjelaskan tingkat kepatuhan individu maupun organisasi terhadap aturan, norma, dan standar yang berlaku dalam konteks penelitian ini. Teori kepatuhan berkaitan dengan sejauh mana perusahaan mematuhi regulasi dalam penyampaian laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Pada bagian ini, saya hanya menampilkan beberapa penelitian sebelumnya yang hasilnya menunjukkan adanya pengaruh terhadap audit report lag. Beberapa penelitian tersebut menemukan bahwa kompleksitas operasi perusahaan, auditor switching, serta reputasi kantor akuntan publik memiliki pengaruh terhadap lamanya audit report lag. Nah, hasil-hasil penelitian ini menjadi dasar dan penguatan bagi penelitian yang saya lakukan, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan hipotesis pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antara variabel independen, yaitu kompleksitas operasi perusahaan, auditor switching, dan reputasi kantor akuntan publik terhadap variabel dependen, yaitu audit report lag. Nah, ketiga variabel tersebut diduga memiliki pengaruh secara langsung terhadap audit report lag, serta diuji juga pengaruhnya secara bersama-sama. Nah, berdasarkan kerangka tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian yang sebagai berikut. Hipotesis pertama, kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag. Hipotesis kedua, auditor switching berpengaruh terhadap audit report lag. Hipotesis ketiga, reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap audit report lag. Dan hipotesis keempat, kompleksitas operasi perusahaan, auditor switching, dan reputasi kantor akuntan publik secara simultan berpengaruh terhadap audit report lag. Untuk bagian desain penelitian, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian explanatory. Metode ini dipilih karena berfokus pada pengolahan data berupa angka untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Desain ini saya gunakan untuk menganalisis bagaimana pengaruh kompleksitas operasi perusahaan, auditor switching, dan reputasi kantor akuntan publik terhadap audit report lag pada perusahaan sektor transportasi dan logistik di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 hingga 2025. Data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah ex post facto karena seluruh data dan peristiwanya sudah terjadi di masa lalu, sehingga variabel yang diteliti diamati berdasarkan kondisi yang sudah ada. Selanjutnya adalah operasional variabel penelitian. Pada penelitian ini, audit report lag merupakan variabel dependen yang diukur berdasarkan selisih waktu antara tanggal laporan auditor independen dan tanggal laporan keuangan. Variabel independen terdiri atas kompleksitas operasi perusahaan yang diukur berdasarkan jumlah anak perusahaan. Kemudian auditor switching diukur menggunakan variabel dummy, di mana nilai 1 untuk perusahaan yang melakukan pergantian auditor dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor. Dan yang terakhir, reputasi KAP juga diukur menggunakan variabel dummy dengan nilai 1 untuk KAP yang berafiliasi Big Four dan nilai 0 untuk KAP non-Big Four. Adapun skala yang digunakan adalah skala rasio untuk audit report lag dan kompleksitas operasi perusahaan, serta skala nominal untuk auditor switching dan reputasi KAP. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025 sebanyak 40 perusahaan. Nah, dari 40 perusahaan yang menjadi populasi, hanya 27 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dengan
Periode penelitian selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2025, maka total sampel yang akan diolah berjumlah 135 perusahaan. Nah, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025, yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia serta situs resmi masing-masing perusahaan. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan 4 tahapan analisis. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi umum mengenai karakteristik data variabel penelitian. Yang kedua, uji asumsi klasik, untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat dan layak digunakan. Nah, uji ini terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji arah dan besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang keempat, uji hipotesis yang terdiri dari uji T untuk menguji pengaruh variabel secara parsial atau individu, uji F yang menguji pengaruh secara simultan atau bersama-sama, serta koefisien determinasi atau R kuadrat untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi dalam presentasi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.